Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel History Islam ID, sebuah ruang di mana kita bersama-sama menyelami sejarah Islam dengan sudut pandang yang berbeda, akademis, mendalam, namun tetap menggetarkan hati. Hari ini kita akan menyingkap kisah salah satu ulama terbesar sepanjang sejarah peradaban Islam. Seorang tokoh yang bukan hanya meninggalkan warisan ilmu, tetapi juga meninggalkan jejak keabadian dalam setiap pemikiran, fikih, bahasa, dan adab yang ia bangun. Beliau adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang kita kenal dengan nama Imam Syafi'i. Seorang ulama yang hingga hari ini, lebih dari 1.000 tahun setelah wafatnya, nama dan ilmunya masih mengalir deras di tengah umat Islam. Tetapi, izinkan saya bertanya, apakah Anda pernah merenung bagaimana mungkin seorang anak yatim yang lahir dalam keterbatasan bisa tumbuh menjadi lautan ilmu yang membuat dunia Islam bergetar kagum? Apa rahasia di balik kecemerlangannya? Bagaimana seorang bocah miskin dari Palestina bisa berdiri sejajar dengan para raksasa ilmu di zamannya? Inilah yang akan kita telusuri bersama dalam sebuah perjalanan panjang yang penuh hikmah. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina. Tahun wafatnya Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Para ulama kemudian melihat momen ini bukan sekadar kebetulan, tetapi seakan-akan Allah menutup satu cahaya dengan menghadirkan cahaya baru bagi umat. Sejak awal kehidupannya, Syafi'i kecil sudah diuji dengan kehilangan. Ayahnya wafat saat beliau masih bayi. Tinggallah sang ibu yang mengasuhnya dalam keadaan serba kekurangan. Namun di balik kemiskinan itu, Allah titipkan kekayaan yang jauh lebih besar, kecerdasan yang luar biasa dan hati yang penuh ketakwaan. Bayangkan seorang anak kecil yang belum genap 7 tahun, sudah mampu menghafal Al-Quran dengan sempurna. Bukan hanya hafal secara lafaz, tetapi juga mulai merenungi maknanya. Ibunya menyadari putranya memiliki potensi yang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Karena itu, beliau membawa Syafi'i kecil menuju Mekkah, pusat ilmu agama Islam saat itu. Di sana ulama-ulama besar berkumpul, mengajarkan tafsir, fiqih, hadits, hingga bahasa Arab. Dan disitulah perjalanan seorang jenius ilmu dimulai. Namun jangan bayangkan perjalanan Imam Syafi'i selalu mulus. Kemiskinan membuatnya seringkali tak mampu membeli kertas untuk menulis. Maka, beliau kecil mengumpulkan tulang-tulang hewan, pelepah kurma, bahkan pecahan kulit untuk menuliskan ilmu yang ia dapatkan. Bayangkan, seorang anak dalam keadaan lapar dan miskin tetap memaksa dirinya mencatat setiap pelajaran agar tidak hilang dari ingatan. Dan lebih dari itu, beliau memiliki daya hafal yang menakjubkan. Dalam riwayat disebutkan bahwa jika Imam Syafi'i membuka satu lembar kitab, beliau harus menutupi sebagian dengan tangannya. Karena khawatir sekali pandang, 2 halaman sekaligus langsung masuk ke dalam ingatannya. Perjalanan ini membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang bagi orang yang memiliki tekad. Imam Syafi'i tumbuh bukan karena kekayaan dunia, tetapi karena kecintaannya pada ilmu. Di usia sangat muda, beliau sudah mulai mendalami bukan hanya Al-Quran, tetapi juga syair-syair Arab kuno. Sebab beliau menyadari untuk memahami Al-Quran dan hadits dengan benar, seseorang harus terlebih dahulu memahami bahasa Arab dengan mendalam. Maka Imam Syafi'i berangkat ke pedalaman suku-suku Arab, hidup bersama mereka, menyerap kosakata, gaya bahasa, dan sastra Arab hingga menjadi seorang ahli bahasa yang mumpuni. Inilah salah satu rahasia besarnya. Beliau tidak hanya seorang faqih, tetapi juga seorang linguis. Dan kombinasi ini menjadikannya sosok yang hampir mustahil ditandingi. Sahabat History Islam ID, perjalanan Imam Syafi'i masih panjang. Kita baru saja melihat bagaimana seorang anak kecil ditempa dalam keterbatasan hingga menjadi permata ilmu yang bersinar. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana kemudian beliau memasuki dunia para ulama besar? Bagaimana seorang bocah miskin bisa menjadi murid yang disegani, bahkan membuat gurunya kagum? Perjalanan ilmu dari Mekkah hingga Madinah. Sahabat History Islam ID, sebelumnya kita telah menyaksikan bagaimana seorang bocah yatim dari Gaza dengan segala keterbatasan berhasil menapaki jalan ilmu. Namun perjalanan sejati Imam Syafi'i baru dimulai ketika ia menjejakkan kaki di Mekah.
Kota yang bukan hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga pusat peradaban ilmu pada masa itu. Di Makkah, Imam Syafi'i mudah belajar kepada para ulama besar. Salah satu guru pertamanya adalah Muslim bin Khalid Az-Zanji, mufti besar Makkah. Kecerdasan Syafi'i begitu menonjol hingga dalam usia yang masih sangat muda, ia sudah diperintahkan oleh gurunya untuk duduk memberi fatwa ketika para ulama lain masih menuntut ilmu. Bayangkan, seorang remaja yang baru saja tumbuh sudah dipercaya untuk memberikan jawaban hukum di hadapan masyarakat luas. Inilah bukti bahwa kejeniusan beliau bukan sekadar bakat, melainkan anugerah yang dipelihara dengan ketekunan luar biasa. Namun Imam Syafi'i merasa ilmunya belum cukup. Beliau ingin menyelami lebih dalam, menelusuri sanad hadits, fiqih, dan pemikiran ulama-ulama besar yang bertebaran di dunia Islam kala itu. Maka perjalanan pun berlanjut. Dari Mekkah, beliau menuju Madinah untuk menimba ilmu dari salah satu ulama terbesar pada zamannya, Imam Malik bin Anas, penulis kitab Al-Muwatta. Ketika pertama kali bertemu, Imam Syafi'i hanyalah seorang pemuda miskin, tanpa pakaian mewah, tanpa kemegahan. Namun yang membuat Imam Malik terkesan adalah wibawa, kecerdasan dan hafalan luar biasa yang dimiliki Syafi'i. Bayangkan beliau bisa membaca kitab Al-Muwatta di hadapan Imam Malik dengan hafalan sempurna, tanpa keliru sedikit pun. Bahkan, bukan hanya hafal lafaz, tetapi beliau mampu menjelaskan makna, membedakan sanad, dan mendiskusikan hukum dengan ketajaman logika yang menakjubkan. Dari sinilah Imam Syafi'i menjadi murid kesayangan Imam Malik. Dan di Madinah pula, beliau mendapatkan fondasi fiqih yang kokoh, yang kelak berpadu dengan kecerdasan bahasanya, sehingga melahirkan sebuah mazhab yang hidup hingga kini. Tapi jangan kira Imam Syafi'i hanya menelan mentah-mentah ilmu gurunya. Beliau tidak sekadar hafal, tapi juga kritis. Beliau membandingkan pendapat-pendapat ulama, menguji dengan nash Al-Quran dan hadits, lalu merumuskannya dengan ketelitian seorang akademisi sejati. Inilah rahasia pertama yang membuat dunia kagum. Kemampuan Imam Syafi'i memadukan hafalan yang kuat dengan analisis yang tajam. Bukan hanya sekadar menyalin ilmu, tapi menciptakan kerangka berpikir baru yang lebih sistematis. Setelah belajar di Mekah dan Madinah, Imam Syafi'i tidak berhenti. Beliau berkelana ke Yaman, Irak, bahkan ke Mesir. Di setiap negeri, beliau berguru pada ulama setempat, menyerap tradisi keilmuan, lalu menyatukannya dalam sebuah metode baru. Di Irak, beliau berjumpa dengan para murid Imam Abu Hanifah dan menyelami logika fikih mazhab Hanafi yang rasional. Di Mesir, beliau menyusun ulang pendapat-pendapatnya, sehingga lahirlah dua fase pemikirannya. Qaul Qadim, pendapat lama di Irak, dan Qaul Jadid, pendapat baru di Mesir. Inilah bukti bahwa Imam Syafi'i tidak kaku pada satu pendapat. Beliau seorang pencari kebenaran yang berani mengoreksi dirinya sendiri demi mendekatkan umat kepada pemahaman syariat yang lebih tepat. Sahabat Histori Islam ID, perjalanan Imam Syafi'i jelas bukan perjalanan biasa. Dari seorang murid, ia tumbuh menjadi cendekia yang disegani. Tetapi pertanyaan yang lebih besar masih tersisa. Bagaimana beliau mampu merumuskan metode istinbat hukum yang begitu rapi, sehingga dijuluki sebagai arsitek ilmu ushul fiqih. Imam Syafi'i, arsitek ushul fiqih. Sahabat History Islam ID, setelah Imam Syafi'i berkelana dari Mekkah hingga Madinah, dari Yaman hingga Irak, lalu sampai ke Mesir, ilmunya semakin matang. Namun, perjalanan panjang itu bukan hanya menjadikannya seorang penghafal ribuan hadits atau pengumpul pendapat ulama. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang ia wariskan, kerangka metodologi yang kemudian dikenal sebagai ushul fiqih. Pada abad kedua Hijriah, dunia Islam penuh dengan perbedaan pendapat. Di satu sisi ada ulama-ulama Irak yang cenderung menggunakan ra'yu, rasionalitas, analogi dalam hukum. Di sisi lain ada ulama-ulama Madinah yang lebih banyak berpegang pada atsar, tradisi, hadits, dan praktik penduduk Madinah. Perbedaan ini seringkali menimbulkan pertentangan. Bagaimana mungkin umat bisa bersatu jika metode pengambilan hukum saja tidak memiliki standar yang jelas? Inilah titik krisis yang melahirkan Imam Syafi'i sebagai penengah besar. Imam Syafi'i kemudian menulis sebuah kitab monumental yang diberi nama Ar-Risalah.
Kitab ini bukan kitab fikih biasa. Ia adalah kitab pertama dalam sejarah Islam yang secara sistematis menjelaskan metode istinbat hukum. Dalam kitab Ar-Risalah, Imam Syafi'i meletakkan prinsip yang hingga kini menjadi fondasi fikih Islam. 1. Al-Quran sebagai sumber hukum utama. 2. As-Sunnah sebagai penjelas Al-Quran dengan kedudukan yang tidak bisa dipisahkan. 3. Ijma' konsensus ulama sebagai hujjah yang mengikat. Keempat, qiyas analogi sebagai jalan ketika tidak ada nash yang eksplisit. Bayangkan, sebelum beliau, metode ini tidak pernah ditulis secara utuh dan rapi. Dengan tangan dan pikirannya, Imam Syafi'i merumuskan peta jalan ilmu hukum Islam yang membuat umat memiliki pegangan jelas dalam memahami syariat. Kecerdasan Imam Syafi'i tidak hanya pada hafalan, tetapi juga dalam merangkul perbedaan. Beliau berhasil menjembatani dua kutub besar dunia Islam kala itu, rasionalitas ulama Irak dan tradisionalisme ulama Madinah. Beliau menggabungkan kekuatan keduanya, lalu merumuskannya dalam sebuah metodologi yang harmonis. Inilah yang membuat beliau dijuluki sebagai arsitek usul fiqih, pembangun pilar hukum Islam yang kokoh, yang mampu bertahan hingga kini. Namun perjalanan ini tidak selalu mulus. Kecerdasannya yang tajam membuat sebagian orang kagum, tetapi juga membuat sebagian lain iri dan terganggu. Banyak ulama yang menolak, bahkan menentang pendapatnya. Tetapi justru dari perdebatan itu, keluarlah argumentasi Imam Syafi'i yang semakin menguatkan kedudukannya. Bayangkan beliau berani berdebat di hadapan ulama besar Irak, murid-murid Imam Abu Hanifah, dan mampu menjawab dengan ketelitian yang membuat lawan-lawannya terdiam. Di Mesir pun beliau menyusun ulang pendapat-pendapatnya, menunjukkan bahwa kebenaran baginya bukan soal gengsi, melainkan soal kejujuran ilmiah. Inilah rahasia kedua yang membuat dunia kagum, keberanian Imam Syafi'i untuk mengoreksi dirinya sendiri demi mendekatkan umat kepada kebenaran. Hari ini, ketika kita menyebut mazhab Syafi'i, kita bukan hanya menyebut kumpulan hukum fiqih. Kita menyebut sebuah kerangka ilmiah, sebuah metodologi, sebuah jalan pikiran yang hingga kini menjadi standar akademisi di dunia Islam. Dan yang lebih menakjubkan adalah, kitab Ar-Risalah yang ditulis Imam Syafi'i lebih dari 1000 tahun lalu, hingga kini masih dipelajari di banyak perguruan tinggi Islam, dari Kairo hingga Jakarta, dari Damaskus hingga Makkah. Sahabat Histori Islam ID, kita telah melihat bagaimana Imam Syafi'i bukan sekadar seorang faqih, tetapi seorang arsitek ilmu. Namun kisahnya belum selesai, karena meskipun beliau seorang jenius yang dihormati, Imam Syafi'i juga pernah mengalami ujian besar, fitnah, bahkan penjara. Pertanyaannya, bagaimana seorang ulama sebesar itu bisa sampai diadili dan dipenjara? Apa yang sebenarnya terjadi? Fitnah, penjara, dan keteguhan hati Imam Syafi'i. Sahabat Histori Islam ID, seringkali kita membayangkan bahwa ulama besar selalu hidup dalam penghormatan dan kedamaian. Namun sejarah justru membuktikan sebaliknya. Banyak di antara mereka yang harus melewati ujian berat, fitnah, caci maki, bahkan penjara. Imam Syafi'i tidak terkecuali. Kecerdasan beliau yang luar biasa, argumentasi yang tajam, dan pengaruh yang semakin meluas membuat banyak orang kagum. Tetapi di sisi lain juga menimbulkan rasa iri, dengki, dan bahkan ketakutan. Sebab Imam Syafi'i bukan hanya seorang murid. Beliau adalah seorang pemikir pembaharu yang berani menyampaikan kebenaran meski berbeda dari tradisi yang mapan. Di Yaman, beliau pernah dituduh terlibat dalam gerakan politik yang memberontak terhadap kekhalifahan Abbasiyah. Tentu tuduhan itu tidak benar, tetapi bagi para penguasa, cukup untuk menjadikan beliau tersangka. Bayangkan seorang ulama besar, ahli fiqih, dan hafiz hadits diperlakukan layaknya penjahat. Imam Syafi'i dibelenggu, diikat, dan digiring dari Yaman menuju Baghdad, pusat pemerintahan Abbasiyah. Perjalanan yang melelahkan itu dijalaninya dengan penuh kesabaran. Setibanya di Baghdad, beliau dibawa ke hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid. Di hadapan penguasa tertinggi dunia Islam, Imam Syafi'i berdiri dengan pakaian sederhana, tubuh lelah, namun wajah penuh wibawa. Banyak yang menunggu bagaimana nasib beliau.
Namun ketika Imam Syafi'i diberi kesempatan berbicara, dengan tenang beliau menjelaskan siapa dirinya, apa tujuan hidupnya, dan bagaimana tuduhan itu hanyalah fitnah tanpa bukti. Kecerdasan lisannya, kejernihan logikanya, dan ketulusan hatinya membuat khalifah terdiam. Akhirnya Imam Syafi'i dibebaskan. Namun pengalaman itu menjadi pelajaran bahwa ulama, betapapun agungnya, tidak pernah lepas dari ujian dunia. Fitnah tidak berhenti di Baghdad. Ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir, beliau kembali menghadapi tantangan baru. Pendapat-pendapatnya yang kritis, seringkali berbeda dengan ulama lokal, membuat sebagian mereka tidak senang. Bahkan ada yang menuduhnya menyalahi tradisi, sehingga penentangan pun kembali muncul. Tetapi Imam Syafi'i tidak mundur. Beliau tetap menulis, tetap mengajar, dan tetap membuka pintu bagi siapapun yang ingin mencari ilmu. Bagi beliau, kebenaran lebih berharga daripada popularitas. Kesabaran yang tak tertandingi. Bayangkan, seorang ulama sebesar Imam Syafi'i yang bisa saja memilih jalan aman, justru memilih jalan sulit, menegakkan kebenaran meski dicaci, bersuara meski dibungkam, dan berdiri teguh meski sendirian. Inilah rahasia ketiga yang membuat dunia kagum. Keteguhan hati Imam Syafi'i dalam menghadapi fitnah dan ujian. Ilmu tidak menjadikannya sombong, tetapi justru menambah kesabaran dan ketawakalannya kepada Allah. Sahabat History Islam ID, perjalanan Imam Syafi'i kini semakin jelas. Beliau bukan hanya seorang ilmuwan besar, tetapi juga seorang pejuang kebenaran yang teguh menghadapi fitnah. Namun bagaimana akhir perjalanan hidup beliau? Bagaimana detik-detik wafatnya? Dan apa yang membuat langit seakan menangis ketika Imam Syafi'i berpulang? Wafatnya Imam Syafi'i dan warisan abadi ilmunya. Sahabat Histori Islam ID, setiap perjalanan agung pasti memiliki akhir. Dan akhir dari kehidupan seorang ulama besar seringkali justru menjadi awal bagi cahaya yang terus menyinari umat. Demikian pula dengan Imam Syafi'i. Di Mesir, Imam Syafi'i menghabiskan masa-masa terakhir hidupnya. Beliau mengajar, menulis, dan berdiskusi hingga hari-hari menjelang wafat. Namun tubuh manusia tentu memiliki batas. Perdebatan panjang, perjalanan jauh, dan fitnah yang terus-menerus menghantam membuat kesehatan beliau semakin melemah. Riwayat menyebutkan bahwa Imam Syafi'i menderita sakit keras di bagian perutnya. Meski begitu, beliau tidak pernah berhenti menyebarkan ilmu. Bahkan di saat-saat terakhir sekalipun, lisannya tetap dipenuhi dengan doa, zikir, dan untayan nasihat yang menusuk hati murid-muridnya. Dalam salah satu riwayat, ketika ditanya bagaimana kondisinya, Imam Syafi'i menjawab dengan kalimat yang begitu indah. Aku merasakan jiwaku akan berpisah dari jasadku, aku merasakan tanganku tak lagi kuat memegang, bahkan kakiku tak lagi sanggup berpijak di bumi. Namun aku berharap rahmat-Mu, ya Allah, sebagai penutup segala yang telah aku lakukan. Kalimat itu menggambarkan ketawaduan seorang ulama besar. Bayangkan, setelah lautan ilmu, ribuan murid, dan berjilid-jilid kitab yang beliau hasilkan, beliau tetap merasa hanya mengharap rahmat Allah semata. Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriah, dalam usia 54 tahun. Kabar wafatnya menyebar cepat di Mesir, lalu ke seluruh dunia Islam. Murid-muridnya menangis, ulama-ulama besar merasa kehilangan, dan masyarakat berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Jenazah beliau dimakamkan di Kairo, Mesir. Hingga hari ini, makam Imam Syafi'i menjadi salah satu tempat yang banyak diziarahi umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Bukan untuk meminta sesuatu darinya, tetapi untuk mengenang seorang ulama agung yang telah mewariskan ilmu tak ternilai. Warisan Imam Syafi'i bukanlah istana megah, bukan pula harta berlimpah. Warisan beliau adalah ilmu. Ilmu yang hidup dalam setiap kitab fiqih, dalam setiap putusan hukum, dalam setiap metodologi ilmiah yang terus diajarkan di madrasah-madrasah Islam. Mazhab Syafi'i yang beliau bangun tersebar luas, dari Mesir, Syam, Irak, hingga Asia Tenggara. Hari ini mayoritas umat Islam di Indonesia, Malaysia, Brunei, bahkan sebagian besar dunia, beribadah dengan fiqih yang dirumuskan oleh Imam Syafi'i. Bukankah ini bukti bahwa beliau bukan sekadar ulama, tetapi sebuah peradaban? Sahabat sekalian, mari kita renungkan kembali. Apa sebenarnya rahasia ilmu Imam Syafi'i yang membuat dunia kagum hingga hari ini?
Bukan semata karena kecerdasannya yang luar biasa. Bukan hanya karena daya hafalnya yang menakjubkan. Bukan pula karena argumentasinya yang tajam. Tetapi rahasia terbesar Imam Syafi'i adalah ketulusannya. Ketulusan dalam mencari ilmu, ketulusan dalam menyampaikan kebenaran, dan ketulusan dalam menyerahkan segala hasilnya hanya kepada Allah. Inilah yang membuat ilmunya berbuah keberkahan. Inilah yang menjadikan namanya abadi. Dan inilah yang membuat dunia Islam tidak pernah berhenti menyebut dan mengkaji warisan Imam Syafi'i hingga hari ini. Refleksi abadi dari Imam Syafi'i. Sahabat History Islam ID yang dirahmati Allah. Setiap kali kita menelusuri kehidupan Imam Syafi'i, kita bukan hanya membaca kisah seorang ulama. Kita seakan sedang membaca peta kehidupan manusia. Bagaimana seorang anak yatim, miskin, dan penuh keterbatasan mampu menembus dinding, zaman dengan ilmu, akhlak, dan perjuangannya. Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriah, dalam usia yang relatif muda, hanya 54 tahun. Namun mari kita renungkan sejenak, apakah umur yang singkat itu membuat jejak beliau juga singkat? Tidak, sahabat sekalian. Justru sebaliknya. Umur yang singkat itu menghasilkan warisan yang abadi. Bahkan hingga lebih dari 1000 tahun setelah wafatnya. Nama beliau masih kita sebut dengan penuh penghormatan. Imam Syafi'i tidak meninggalkan istana megah. Beliau tidak meninggalkan harta yang melimpah. Namun beliau meninggalkan ilmu yang menghidupkan zaman. Setiap kali kita menunaikan sholat, setiap kali kita membaca doa qunut, setiap kali kita belajar kitab fiqih, sesungguhnya kita sedang menikmati buah ilmu yang beliau tanam berabad-abad yang lalu. Bukankah ini pelajaran besar bagi kita, bahwa kekayaan sejati bukanlah emas atau permata, melainkan ilmu yang bermanfaat dan doa yang terus mengalir. Selain ilmu, Imam Syafi'i juga mewariskan keteladanan. Kelembutan hatinya membuat musuh berubah menjadi sahabat. Kejernihan pikirannya membuat kawan maupun lawan segan. Bahkan ketika beliau berdebat, beliau tidak mencari kemenangan untuk dirinya, tetapi mencari kebenaran untuk umat. Pernah suatu kali beliau berkata, "Aku tidak pernah berdebat dengan seseorang kecuali aku berharap kebenaran itu muncul melalui lisannya, bukan lisanku." Lihatlah, sahabat sekalian, betapa dalam kerendahan hati itu tersimpan sebuah kebesaran yang sesungguhnya. Kisah Imam Syafi'i adalah cermin bagi kita semua. Berapa banyak dari kita yang merasa terhalang oleh keadaan? Berapa banyak dari kita yang berkata, "Aku tidak mampu belajar karena aku miskin." Atau "Aku tidak bisa berbuat banyak karena aku sendirian." Imam Syafi'i membuktikan bahwa alasan-alasan itu hanyalah bayangan semu. Dengan tekad, doa, dan ketulusan, seorang anak yatim miskin bisa mengubah wajah peradaban Islam. Maka pertanyaannya sekarang, apa yang akan kita tinggalkan setelah kita tiada? Apakah kita hanya akan meninggalkan jejak kaki di pasir yang hilang tersapu ombak? Ataukah kita akan meninggalkan ilmu, amal, dan keteladanan yang dikenang sepanjang zaman? Di akhir hayatnya, Imam Syafi'i pernah berdoa dengan penuh kerendahan hati. "Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah akhirnya, sebaik-baik amalku adalah penutupnya, dan sebaik-baik hariku adalah hari ketika aku bertemu denganmu." Doa ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kita semua. Sebuah doa yang seakan mengingatkan bahwa hidup bukan soal berapa lama kita tinggal di dunia, melainkan tentang bagaimana kita menutupnya dengan kebaikan. Sahabat History Islam ID, semoga kisah Imam Syafi'i ini menjadi pengingat bahwa ilmu adalah cahaya, amal adalah warisan, dan keikhlasan adalah kunci keabadian. Mari kita terus belajar, terus berbuat, dan terus menebar manfaat, agar kelak kita pun bisa meninggalkan jejak yang dikenang oleh umat. Jika kisah ini menggetarkan hati Anda, mari sebarkan kebaikan ini dengan menekan like, membagikannya kepada sahabat-sahabat Anda, dan jangan lupa subscribe agar kita bisa terus bersama dalam menyelami samudera sejarah Islam yang agung ini. Terima kasih telah menyimak kisah penuh hikmah ini dari awal hingga akhir. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam kisah-kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.